Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu dan bapak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara mengikuti kajian. Semoga dengan wasilah ini kita dijadikan oleh Allah, diberikan kemudahan masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Ibu dan bapak, kemarin itu kan kita bahas tarhib Ramadan gitu. Masa diulang lagi? Yo jangan. Betul apa betul? Karena kemarin materinya sudah lengkap, mulai dari motivasi, fikihnya, serta masalah yang sering dihadapi seputar Ramadan. Nah, malam hari ini karena pengajiannya 35 menit, cuma setengah jam toh. Selesai jam 7 lebih 6. Nanti saya pamit duluan, sudah di jamak mau ke Kudusan situ, setengah 8 di sana. Jadi malam hari ini temanya masih ada berhubungan dengan Ramadan, tetapi pengembangan materi, yaitu keluarga yang samara membuat khusyuk ibadah di bulan Ramadan. Kita kan menyadari juga ibu dan bapak, kalau keluarga kita lagi ruwet, banyak masalah, seakan-akan ibadah kita kepada Allah pun itu koyo terganggu, jadi nggak konsentrasi, jadi nggak khusyuk. Betul apa betul Bapak Ibu? Kan gitu. Padahal Nabi Muhammad di bulan Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashshiru wa huwa sha'im. Nabi itu di bulan Ramadan kepada istrinya, kepada anaknya itu makin sayang. Ketika bulan Ramadan, Nabi Muhammad mencium anaknya, memeluk istrinya, posisi beliau sedang berpuasa. Jadi Nabi Muhammad di bulan Ramadan bukan hanya menjaga hubungan vertikal dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad pun di bulan Ramadan senantiasa menjaga hubungan dengan keluarganya, karena memberikan pengaruh yang luar biasa. Jangan sampai kepada Allahnya baik, ibadahnya sergap, sama istrinya kasar, sama anaknya tidak ada rasa belas kasih sayang, kan jadi masalah ibu dan bapak. Menurut data statistik di Indonesia, tingkat perceraian di tahun 2022 kemarin sempat meningkat 15 sampai 31%. Tahun 2023 belum saya cari datanya. Dan provinsi yang paling banyak perceraiannya ternyata Jawa Barat. Itu paling tinggi, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 baru Jawa Tengah. Dan penyebab perceraian di Indonesia, penyebab yang pertama bukan faktor ekonomi ternyata,
tapi faktor egois, pengen menang dewe-dewe, orang ini gelem sing ngalah. Itu faktor pertama. Baru yang kedua faktor ekonomi. Padahal pernikahan itu di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqun ghalidhun, sebuah ikatan yang sakral. Tidak bisa buat untuk main-main bercanda, itu nggak bisa pernikahan itu. Makanya memiliki istri atau keluarga yang baik merupakan salah satu sumber kebahagiaan di alam dunia. Makanya sampai mengatakan baiti jannati, bahwasannya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu termasuk kebahagiaan yang ada di alam dunia. Makanya di dalam riwayat Ibnu Majah, arba'un minas sa'adah, di alam dunia ini ada 4 yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus sholih, memiliki pasangan hidup yang baik. Makanya ibu dan bapak, perempuan kalau melihat laki-laki itu melihat surga dan neraka ya. Kalau perempuan dapat suami yang baik, maka hidup di alam dunia bagai hidup berada di dalam surga. Tapi kalau istri mendapatkan suami yang buruk, bisa jadi dia akan merasakan hidup di alam dunia bagaikan di dalam neraka. Makanya keluarga itu sangat penting ibu dan bapak. Makanya di kesempatan 30 menit ini saya akan ringkas materi ini dengan kalimat nikah. Inilah materi yang biasa saya sampaikan kalau ngisi khutbah nikah. Jadi biar panjenengan itu gampang mengingatnya dan ngomongnya tidak ngalor ngidul. Bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terutama nanti di bulan Ramadan, kalau adem ayem tenang kita yuk semangat ibadahnya. Nikah ini ada 5 huruf. Yang pertama adalah N, niatnya harus senantiasa diperbaharui. Yang kedua I-nya adalah ilmu, K-nya adalah kuatkan iman, A-nya adalah amanah, H-nya adalah hati jauhkan diri, hati jauhkan dari dosa. Jadi besok di bulan Ramadan senantiasa digaungkan 5 perkara ini. Yang pertama, senantiasa memperbaharui niat kita berkeluarga ibu dan bapak. Niatkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa seseorang itu menikah harus berdasarkan faktor agama? Ada sebuah kata mutiara, mengapa harus memilih calon yang paham tentang agama atau diniatkan untuk Allah ketika seseorang membangun rumah tangga? Karena di saat cinta mulai melemah karena godaan dunia, maka agamalah yang akan menguatkan. Ini kerasa banget. Mungkin kalau sudah dunia menggoda, ada yang lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih sukses, atau ada yang lebih baik mungkin daripada yang di rumah, qadarullah misalnya. Ingat niatnya dulu kita awal menikah untuk apa. Jadi senantiasa kalau dulu belum lurus niatnya, sekarang perbarui niat karena Allah. Insya Allah saya dapat pasangan ini semuanya atas takdir yang terbaik dari Allah. Makanya ketika niatnya sudah karena Allah, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang pasti akan diterima. Ada 3 golongan yang pasti akan dibantu oleh Allah ketika 3 golongan ini mendapatkan masalah. Jadi Allah yang menjadi dekengan pusatnya. Salah satunya wanakihul ladzi yuridul afafa.
Orang yang ingin membangun keluarganya karena niat yang baik ingin menjaga kesucian dirinya. Ternyata niat yang baik itu selain mendatangkan pertolongan dari Allah, akan mendatangkan pintu-pintu rezeki yang berlimpah. Makanya bagi anak-anak muda yang belum menikah, jangan pernah khawatir dengan urusan rezeki. Kalau dulu awal-awal nikahnya karena Allah, maka Allah akan memberikan tunjangan rezeki gara-gara pernikahan. Makanya dalam Quran surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a ayyubnihumullahu min fadlihi. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, budak-budak kalian. Kalau mereka dalam keadaan fakir, maka Allah akan menambahkan rezekinya karena karunia dari Allah. Kalau sekarang kita sudah nikah, yang bisa kita lakukan jangan pernah sampai lupa senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Itu jangan lupa, agar suami kita, istri kita di rumah ini menjadi qurrata a'yun, menenangkan, membahagiakan kita, ibu dan bapak. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jadi poin yang pertama, agar besok di bulan Ramadan keluarga kita meminimalisir banyak konflik, banyaklah berdoa kepada Allah agar dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukan keluarga yang tanpa masalah. Ada masalah tapi pandai menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi jangan lupa doa itu sebelum 10 menit mau buka puasa, 5 menit mau buka puasa, angkat tangan dan doakan keluarga kita. Keluarga ruwet, Pak, ibadah ya ruwet Pak kadang-kadang. Jadi kerjaan di soyo ruwet. Yang kedua, untuk meminimalisir keluarga kita dari konflik, ajaklah keluarga kita senantiasa ngaji. Nikah niat yang lurus karena Allah, I-nya adalah ilmu. Ini penting Bapak Ibu. Bahkan praktisi pernikahan Dr. Aisyah Dahlan dari Yogyakarta, ketika ditanya di podcastnya Denny Sumargono itu loh, mantan pembasket, terus tips apa Dr. Aisyah Dahlan agar keluarga kita meminimalisir konflik? Kata Dr. Aisyah Dahlan, yuk belajar terus, mempelajari agama, mempelajari ilmu, masalah keluarga dan sebagainya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai besok di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam tafsir Al-Kabir dijelaskan, salah satu usaha seorang suami, salah satu usahanya seorang kepala rumah tangga dalam ikhtiar menjaga istri dan anak-anaknya agar besok tidak celaka di akhirat, wa yu'allimuhum wa yu'adzibuhum. Ajarkanlah istri dan anaknya ilmu agama dan ilmu adab. Jadi intinya monggo meminimalisir terjadinya konflik, apalagi besok di bulan Ramadan tetap aktif pengajian Bapak Ibu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama keluarga-keluarga yang berilmu dengan keluarga-keluarga yang tidak berilmu? Beda. Kalau keluarga yang sering ngaji kayak gini, minimal kalau ada masalah mereka menyelesaikannya pakai aturan. Tapi kalau keluarga yang gak pernah ikut pengajian, gak pernah mendengarkan nasihat-nasihat,
Kalau ada masalah, mayoritas penyelesaiannya pakai KDRT, pasti itu. Minimal kita yang sering ngaji kayak gini paham. Istri salah, suami salah, anak salah, faiduhuna, ada SOP-nya. Nasihati pakai kata-kata. Wajruhunna fil madaji, kata-kata gak mempan, baru di silent treatment ya, mendiamkan. Kalau tidak mempan, wadribuhunna, boleh memberikan peringatan yang agak sedikit keras. Tapi ketika polo-polo besok ada konflik di dalam keluarga kita, ibu dan bapak, entah itu istri yang salah, suami yang salah, anak yang salah, cucu yang salah. Yang pertama, wala tadrib al-wajh, jangan sekali-kali menampar wajah. Artinya, kalau di keluarga panjenengan lagi ada konflik, jangan sampai tangan dan kaki panjenengan maju, itu fatal. Makanya di dalam keluarga saja itu tangan kaki ujung nganti maju. Kok ada pondok di daerah Jawa Timur yang peserta didiknya ini katanya tidak mau sholat jamaah, terus dihajar bareng-bareng nanti mati, kan repot. Padahal di dalam keluarga tangan kaki ujung nganti maju itu prinsip pertama. Yang ngapunten ibu dan bapak, dijelaskan dalam riwayat Ahmad, innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Sesungguhnya Allah itu jika menghendaki keluarga ini akan dijadikan keluarga yang banyak kebaikan di dalamnya, adkhala alaihim rifqa. Allah masukkan ke dalamnya banyak kelembutan. Jadi besok di bulan Ramadan ada percikan-percikan sedikit, ojo nganti tangan kaki maju. Dan yang kedua, wala tuqabilah, jangan sekali misuh-misuh, merendahkan, bilang perkataan yang sangat rendah kualitasnya. Dengan emosi besok lagi puasa, maka falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Besok lagi puasa-puasa, gara-gara suami istrinya kesiangan sekali mesuweran jamaah. Padahal puasanya kan 30 hari, kesiangannya cuma sekali, itu mesu-mesunya luar biasa. Yang 29 harinya dilupakan gitu. Dan yang terakhir, wala tahzur illa fil bait, dan jangan sekali-kali mengumbar aib keluarga. Jadi tolong jamaah Masjid At-Taqwa, kalau jenengan lagi ada masalah dengan suami, dengan mertua, dengan ipar, ojo digawe status. Nanti sak jamaah Masjid At-Taqwa mudeng. Makanya penting nih yang belum nikah atau yang mau nikah, ajari anak-anaknya kalau berdoa itu bukan hanya minta pasangan yang baik, tapi harus pakai komplit. Ya Allah, berikan kepada saya pasangan hidup yang baik, mertua yang baik, dan ipar-ipar yang baik gitu. Jadi satu paket. Nah, jadi ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, setelah memperbarui niat terus karena Allah dengan keluarga ini dan senantiasa mendoakan keluarga kita terus. Yang kedua, ilmu nikah. Ini adalah ilmu. Jadi di rumah di-setelkan YouTube yang isinya materi parenting atau tausiah ustaz-ustaz, itu di-setel. Nanti istri itu walaupun sedang isa-isa, istri itu walaupun sedang nyapu, itu telinganya mendengarkan tausiah. Selanjutnya yang nomor 3, setelah luruskan niat, sergap terus mencari ilmu. Yang ketiga, kuatkan iman. Yang ngapunten ibu dan bapak, karena setiap keluarga
pasti memiliki ujiannya masing-masing. Setiap keluarga pasti memiliki air mata sendiri-sendiri, Pak. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa'dharuhum. Sesungguhnya di antara anggota keluargamu, mungkin istrimu, anakmu, akan ada yang menjadi ujian untuk dirimu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Ibu dan bapak, tidak ada satupun keluarga yang bisa bebas dari konflik, itu tidak mungkin, Pak. Jenengan nikah sama orang ini ra cocok, cerai gantine, yo pasti ada konflik lagi. Ra cocok, cerai gantine, pindah yang baru lagi, pasti ada konflik juga, Pak. Gonta ganti nganti ping 100. Enek konflik terus. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena dunia ini tempatnya ujian, bukan tempatnya untuk senang-senang. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan keluarga Nabi Muhammad pun ada ujian, walaupun beliau sekelasnya Nabi, ya. Jadi Nabi Muhammad pun pernah mendiamkan istrinya, i'tazzala nisa'u syahran, sebulan, loh, bayangkan. Bukan 3 hari, bukan seminggu, sebulan. Gara-gara istri-istri Nabi menuntut dinaikkan uang belanjanya. Jadi manusiawi kalau istri minta naik uang belanja. Istri Nabi saja minta naik uang belanja. Sampai-sampai Allah menurunkan Quran surah Al-Ahzab ayat 28. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi, khususnya Nabi Muhammad, qul li azwajika, sampaikan kepada istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau istri-istrimu menginginkan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, berikan semua. Tapi setelah itu PHK KB. Tapi kalau ingin Allah dan akhiratnya, Allah akan berikan itu semua. Nah, salah satu agar kita kuatkan iman, agar kuat diuji, adalah kuatkan ibadah kepada Allah. Makanya jenengan puasa besok, tarawih, baca Al-Quran, termasuk menguatkan iman, sehingga ketika ada masalah di dalam keluarga, menyikapinya dengan tenang, sabar, dan bijaksana, bukan dengan cepat emosi. Dan yang ngapunten, amalan soleh yang kita lakukan besok di bulan Ramadan, insya Allah amalan itu pun akan berdampak untuk anak keturunan kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ma min mu'min yamut", tidaklah seorang mukmin itu meninggal ketika masih hidup. Beliau ini orang yang sangat semangat dalam urusan agama, mendakwahkan Islam, membantu syiar dakwah, membantu memakmurkan masjid. Orang mengenalnya orang yang baik. Illa hafidallahu fi aqibihi wa aqib aqibihi. Gara-gara orang tuanya dulu adalah orang yang istiqomah, maka Allah akan menjaga anak dan keturunannya. Makanya Sa'id bin Musayyab, beliau berkata di hadapan anak-anaknya, la azidanna fis salati, wahai anak-anakku, bapak nambah sholat-sholat sunnah bapak itu untuk siapa? Min azlik, kecuali untuk kalian. Harapannya adalah kalau bapak misalnya tiba-tiba nggak ada, engkau wahai anak-anakku tetap diperhatikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok di bulan Ramadan jangan cuma memperhatikan ibadah-ibadah yang vertikal saja, seperti baca Quran, sholat, tapi ibadah horizontal itu harus diperhatikan. Yang masih memiliki orang tua, kalau nggak ada saudaranya, orang tua kita, adik, bude, dan sebagainya, tolong perhatikan.
Atau di bulan Ramadan ketika bersedekah di masjid atas nama almarhum atau almarhumah orang tua kita. Ini niatkan untuk bapak saya sama ibu saya yang sudah meninggal. Maka sedekah itu akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Saya saja punya Al-Quran kesayangan di rumah. Kalau saya baca Al-Quran tirawah, ya pakai Quran itu, karena ada nilai sejarahnya. Dulu waktu zaman kuliah belum punya duit, saya bilang, Bu, saya pengen beli Al-Quran terbitan luar negeri. Pirole 50.000 zaman itu. Maka saya beli Al-Quran itu 50.000 uang dari ibu. Alasannya gara-gara itu sekarang yang baca Quran ya pakai Quran itu terus. Harapannya saya dapat pahala, ibu saya yang memberikan Al-Quran itu ya dapat pahala. Jadi ibu dan bapak, agar di bulan Ramadan keluarga kita meminimalisir konflik. Yang ketiga, nikah, niat, ilmu, kaknya kuatkan iman dengan ibadah. Jadi ibadahnya besok di bulan Ramadan itu bukan hanya untuk diri panjenengan, tetapi ibadah itu bisa menjaga keluarga panjenengan, bahkan merembet ke anak keturunan. Jadi jenengan sesuk nek tengah-tengah dalan tarawih wis mulai kesel, kelingan wong tua, kelingan orang tua. Karena orang tua yang sudah meninggal, harapan terakhir adalah kita anak-anaknya. Betul atau tidak? Orang tua yang sudah meninggal, harapan terakhir yang jaganya adalah kita anaknya yang masih hidup. Maka ibadah kita semangat. Doa anak yang soleh akan sampai kepada orang tuanya. Dan yang keempat, ibu dan bapak, tuh tinggal 10 menit engkas, cepat banget. Nikah, niat yang lurus, doakan terus keluarga. I-nya sergap ilmu pengajian, yang kaknya kuatkan iman dengan ibadah. Kemudian A-nya amanah. Amanah ini penting ibu dan bapak. Wong lanang amanahnya apa? Ini dalilnya. Wa 'alal mauludil lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian, maka berikanlah mereka pakaian, makanan sesuai dengan kesanggupan kalian. Artinya urusan sandang, pangan, papan. Dan laki-laki dihimbau wala tadrib al-wajh, jangan sampai engkau memukul-mukul istrimu, keluargamu, artinya jangan kade-ade. Wala tuqabi, jangan mencaci maki. Wala tahzur illa bibait, dan jangan menyebarkan aib untuk keluarganya. Tetap semangat ibu dan bapak, terutama bapak-bapak. Karena saya punya cerita kemarin kan, ibu dan bapak, ada jamaah di Masjid An-Nikmah daerah Serengan. Dia ini habis bercerai. Saya tanyalah, kenapa ibu kok bercerai? Suami saya bilang kayak gini, Pak Dede, aku ini kurang apa Bu sholat 5 waktu sregep mangkat, pengajian seragam mangkat, aku ya ora tau nakal, selingkuh ora tau, main cap zikia ora tau, dendeman ya ora tau, kurang kursi siji, males nyambut. Lah iku Pak, padahal anaknya papa yang satu lagi kuliah SMA lagi butuh-butuh biayanya. Makanya inna minadz dzunub la dzunuban, ada satu dosa yang dosa ini tidak akan hilang, la nukaffiru as-shalat wala siyam wal hajj wal umrah. Walaupun panjenengan sholat, walaupun panjenengan puasa, walaupun panjenengan haji atau umrah, tidak akan hilang kecuali al-humumu fi talabil ma'isah, amanah seorang laki-laki, yaitu keluar rumah kerja nyambut gawe. Dan kerjanya seorang laki-laki itu untuk menjawab, untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan di
dia di hadapan anak dan keturunannya. Ada cerita kemarin di jamaah Masjid Miftahul Jannah. Jadi intinya kalau bapaknya yang menasehati itu nggak didengarkan oleh anaknya. Tapi kalau ibunya yang menasehati, dirungok kayak kabeh anake, Pak. Alasannya simpel ternyata. Ini anak pengen kuliah, pengen motor Scoopy sing numbaske sinten? Ibuke. Anaknya pengen laptop, sing numbaske laptop sinten? Ibuke. Anaknya arep mangkat sekolah sing nyangoni sinten? Buke. Suatu hari anaknya rada salah lebar, bapaknya nasihati, langsung anaknya nyengak, kowe ngopo Pak? Kowe ngopo Pak? Jadi bapaknya nggak ada wibawanya di hadapan anaknya, ibu dan bapak. Jadi ibu-ibu penting juga, walaupun ibu punya duit berlimpah, tapi kalau mau ngasih anak ya sekali-kali jangan ibu-ibu terus, ini pakai ke bocah. Gen suami itu ada wibawa di hadapan anaknya. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, amanahnya istri apa Pak Dede? Amanahnya istri adalah dijelaskan ayyun nisa'i khairun. Siapa perempuan yang terbaik ya Rasulullah? Ciri-cirinya qala, kata Nabi, allati tasurruhu idzan nadhar, yaitu seorang istri yang apabila suami melihatnya menimbulkan rasa bahagia. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amar, dia taat ketika suaminya memerintahkannya. Dalam Quran surah Al-Ahzab juga dia tidak tabarruzal jahiliyah, tidak memamerkan kecantikannya untuk lelaki selain dari suaminya. Makanya ibu dan bapak, kalau laki-laki itu inginnya dilayani, perempuan itu inginnya dikasih sayangi. Perempuan inginnya dikasih sayangi. Saya kasih contoh real, jamaah masjid daerah Pacar Indah. Si ibu ini bilang kayak gini, Pak Dede, saya itu kok kalau lihat suami pulang tuh males yang melayani suami. Loh kenapa itu? Suami saya itu di rumah ngamuan, wae gaweanane, temperamen, padahal namanya asobirin loh Pak. Orang-orang yang sahabat. Selain ngamuan pelite raja emak, jajan bakso aku yang bayari, token listrik ente aku sing ngisi. Mungkin token apa betul? Oh betul ya. Jadi pelite ranjama itu ngeluarkan duit. Dari curhatan itu saya kemudian mengambil pelajaran. Oh iya ya, kalau seorang suami dia tidak menunaikan amanah dengan baik, maka rasa cinta dan kasih sayang seorang istri itu bisa luntur dan hilang ternyata. Dari kisah itu saya terapkan di keluarga saya. Nah lagi musim duren yo tak tumbaske. Rasa ngomong teman-teman gua duren, wah senenge padahal sabuk 20.000 kan. Jadi istri ngeluh, dasarnya wis suwek-suwek kabeh wah. Besok tak belikan online langsung yang Shopee, Pak. Satu sewa itu telu kan akeh ta ya, sing penting wanyah. Tumbas rasa ngomong, bener bisa. Dudule HP-ne wis retak ya, wis pengen ganti HP iki. Bahkan yang simpel-simpel lah. Intinya sering ngasih hadiah, tahaddu tahabbu, maka akan timbul rasa cinta. Saya kalau pulang isi pengajian jam 10, jam 9, itu sengaja mampir sih. Misalnya kalau pulang dari sini alhamdulillah dapat snack ya. Kan ada masjid yang orangnya sering rapat, jadi saya mampir dulu raketan tumbas es krim sing 4.500 kan ada tuh es krim 5.000 itu udah diinteni loh Bu.
Kalau saya nggak bawa snack, kan dengarin nggak bawa snack, no, walah, ya saya tak titeni nek mulai pengajian rakyat tentu tumbas. Jadi ini penting. Makanya nyuwun ngapunten kalau jenengan yang masih punya anak kecil, jenengan datang sampai rumah, pasti anak jenengan kan sing dideloki tangane jenengan nggawa apa. Betul tak betul, Pak? Rakyat tanggawa apel setengah kilo apa duku seperempat itu dising golek itu. Jadi penting. Yang ngapunten laki-laki yang pelit, malas kerja, temperamen, lama-kelamaan cinta dan kasih sayang istri pun akan berkurang. Betul tak betul, Pak? Yang selanjutnya, laki-laki itu yo inginnya dilayani, Bu. Ini ada nasihat dari seorang komika, tapi konteksnya dia ngomongnya pacaran. Kalau pacaran kan kita tahu, tetapi kita perhatikan kalimat yang lain. Apalagi setelah menikah, luntur semua bedak, luntur semua lipstik, luntur semua pakaian paling cantik. Yang ada cuma daster dan mukanya tuh tanpa ini. Tapi yang buat dia cantik ternyata sederhana. Dia bisa pijit kakimu, dia bisa masakan kau, dia bisa nyambung cerita sama kamu. Ternyata cuma itu aja. Bedak yang kemarin kita pacaran tidak pernah dipakai lagi, dan masa bodoh ya, siapa mau pakai bedak lagi pegang minyak tuh. Tapi istri kita itu kalau kita pandang lihat positifnya, dia cantik dengan caranya masing-masing tuh. Jadi saya makin tua kayak gini saya merasa tua, Pak. Jadi urusan cantik kayak nggak begitu wah banget. Tapi kalau sampai rumah saya pulang pengajian jam 10, Reneki tak bijiti wah itu. Oh, wow. Tak gawe ke bejo campur teh hangat ya. Wow. Itu loh, Pak. Coba bayangkan, suami hari Senin mau berangkat kerja PNS kan pakai baju kaki. Baju kakinya, Bu, di mana ya? Aduh, Pak, belum dicuci. Wah, ya wis, aku tak pakai baju batik saja. Ya udah sarapan dulu aja. Orang masak. Oh, ya. Ya sudah, saya tak jajan soto di sekolahan. Dia naik motor dari rumah ke sekolahan jauh sampai ada yang sejam. Di jalan ada kalau ditelaksoni wong, wah tambah. Nyampe kantor kadang-kala telat siti, nek orang telat diseneni atasan, wah pressure. Sampai lelah sehabisan di kantor. Pulang ke rumah, gur arep turu, spray 6 bulan belum diganti. Coba pelayanan itu diulang terus tiap hari kayak gitu. Itu rasa kasih sayang istri, suami pun kepada istrinya. Ya Allah. Berarti konsep ini dipakai ya. Perempuan itu ingin disayangi, sering-seringlah diberi kejutan hadiah. Dan laki-laki itu inginnya dilayani. Betul. Oh, ibu aku aneh kok. Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Pas nikah, hak yang terakhir agar besok di bulan Ramadan ibadah kita lebih khusyuk karena ditopang dengan keluarga yang adem ayem. Ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga terakhir adalah hati ini kalau banyak dikotori oleh dosa. Jadi dosa yang dilakukan di bulan Ramadan, selain dosa ini akan mengakibatkan kita malas ibadah dan dosa ini mengakibatkan kita disiksa lebih berat, ternyata dosa ini akan merusak adem ayemnya keluarga kita. Makanya Bapak Ibu tahu kan artis-artis yang ada di televisi, artis-artis yang bercerai, rata-rata mereka salah satu pasangannya ada yang berbuat dosa. Artis-artis kayak gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Manuzila balla illa bidzanbi." Tidaklah musibah itu menimpa sebuah keluarga, pasti salah satu di antara keluarga ini ada yang macam-macam telah melakukan perbuatan dosa.
Dosa itu sumber dari segala sumber masalah. Dosa itu akan menghancurkan urusan dunia kita, menghancurkan urusan akhirat kita, bahkan menghancurkan ketenangan, keharmonisan di dalam keluarga kita. Bisa diterima nih Bapak Ibu? Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita diberikan kesehatan, kesempatan dan tenang keluarganya sehingga khusyuk ibadah di bulan Ramadan. Karena sudah masuk adzan nisa, saya akhiri mawon gitu nggih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kajian ini itu tentang keluarga Samara untuk membuat khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan. Mau nikah nopo Niat. ya niatnya yang lulus wilahita, terus nikah inya nopo ilmu tadi. Kalau ada apa itu masalah dalam keluarga ada 3 tadi. Oke. Terus K apa? Kuatkan iman, kuatkan ibadah semakin kuat. Karena iman yang kuat, yang biasa, apapun kita akan melaksanakan itu dengan semangat. Itu karena iman. Terus berikutnya adalah amanah. Suami ya amanah, istri juga yang amanah. Terus yang terakhir adalah yaitu hati jauhkan dari dosa. Dan mudah-mudahan ini sekali lagi bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan ini kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah, dan informasi untuk Ahad besok tetap ada GSD lanjut dengan jalan siap untuk akhir Ramadan dengan fisiknya, mempersiapkan fisik kesehatan juga ada cek. Mengatakan bila kami berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, keputusan 7:30. Ada yang ketemu nggak? Nggak ada. Kacamata? Nggak ada. Ini sudah pakai gitu.